Eh, Tadi pagi saya bangun bukan karena alarm, tapi karena ada sound horeg di gang sebelah ya. Kaget juga saya. Ini ngapain orang kondangan pagi-pagi? Terus saya lihat lagunya kok beda ya. Lagunya itu apa? Tanah airku tidak kulupakan gitu. Tapi jedap-jedup gitu saudara. Ada juga ya versi ini gitu. Saya ingat, oh ini kan lagu kebangsaan. Oh iya, ini kan Agustus ya. Dan di bulan Agustus kita merayakan kemerdekaan. Mungkin mereka pasang sound horeg karena mereka bersuka cita gitu ya. Karena merasakan kemerdekaan. Karena itu ya hari ini kita akan bicara tentang satu topik yang berhubungan dengan hal itu ya. Kita mungkin merasa, oh iya kita sudah merdeka semua gitu. Tapi ada banyak hal dalam kehidupan kita yang mungkin belum merdeka gitu. Makanya kita bisa lihat sama-sama hari-hari ini bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang merdeka dan kita bisa memerdekakan orang-orang sekeliling kita gitu ya. Judul tema hari ini adalah empowering versus controlling gitu. Nah, subtemanya kita melihat dari mengikat merdekakan. Keluaran 18 ayat 13 sampai 26 itu ceritanya tentang Musa. Di awal dia bangsa Israel keluar dari tanah Mesir gitu ya. Pada saat itu struktur belum terbentuk, semua orang punya masalah gitu ya. Kan Musa tidak membawa komselnya keluar dari tanah Mesir kan enggak ya. Musa membawa sebuah bangsa yang banyak jumlahnya, jutaan gitu ya. Dan bayangin orang kita satu komsel aja setiap minggu bisa ketemu masalah, betul? Dalam satu komsel yang isinya tidak lebih dari 10 orang, setiap minggu kita bisa ketemu masalah. Ini Musa sebuah bangsa gitu. Bisa bayangin apa yang Musa alamin dalam kehidupannya sehari-hari. Mungkin Musa memang tidak punya maksud untuk mengontrol gitu ya. Tapi bayangkan pada saat semua hal itu harus meminta persetujuan Musa, meminta pertimbangan Musa gitu kan. Musa harus memutuskan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah. Apa akibatnya saudara? Musa burn out gitu ya. Karena itulah untung dia punya mertua yang baik, saudara. Makanya ini pesan buat kita. Kenapa kok kita harus punya pasangan yang sepadan? Ya, salah satunya adalah kalau kita menemukan pasangan yang tepat, kita menemukan mertua yang tepat, saudara. Nah, Musa ini menemukan mertua yang tepat gitu ya. Pada saat itu Yitro dia datang gitu dan dia melihat, waduh, kasihan sekali kamu anakku mungkin gitu ya kalau kita lihat drama-drama Indonesia di Indosiar. Kan di Indosiar ya tempatnya. Nah disitulah kemudian Yitro memberikan satu wejangan gitu ya, yang untungnya Musa itu juga ikuti. Disitulah muncul mungkin bahasa sekarang itu penatua gitu ya, orang-orang yang memimpin, ada kepala pasukan, kepala 1.000 orang, kepala 100 orang, kepala 10 orang. Dan disitulah pekerjaan Musa menjadi lebih ringan gitu. Nah, tapi bayangkan jika orang-orang yang diangkat ini bukan orang-orang yang berkualitas, apa yang terjadi saudara? Bayangkan ini orang-orang yang pengetahuannya kurang, orang-orang yang sense of justice-nya kurang gitu kan, orang-orang yang tidak mampu menimbang dengan benar, kira-kira apa yang terjadi? Apakah Musa pekerjaannya menjadi lebih ringan atau malah timbul banyak masalah gitu. Ya, bisa kita bayangkan ya. Kenapa kok empowering ini menjadi topik yang sangat penting, Saudara? Ada perkataan seperti ini. Kalau kita mau berjalan jauh, apa yang kita lakukan? Jalanlah seorang diri. Tapi kalau kita mau Kalau kita mau berjalan cepat, jalanlah seorang diri. Tapi kalau kita mau berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Dan berjalan bersama-sama ini enggak gampang, saudara. Ya kan? Kita mesti menyamakan visi, kita mesti menyamakan tujuan, cara gitu kan. Ada orang yang, oke, kita ke sana naik becak. Oh enggak, jalan kaki aja lebih sehat. Oh enggak, naik mobil aja gitu kan. Karena lebih enak, nyaman. Apalagi mobil listrik gitu ya, lebih murah. Semua, bisa semua punya pendapat masing-masing. Menyamakan pendapat aja butuh waktu gitu ya. Nah makanya orang yang kalau kita mau berjalan cepat, ya berjalan seorang diri.
Tapi kalau kita mau berjalan jauh, kita mesti berjalan bersama-sama. Gitu ya. Saya yakin Musa pada waktu kemudian mengangkat pemimpin-pemimpin itu bukan hal yang gampang, saudara. Dia harus banyak berbagi gitu ya, bagi beban, bagi visi, bagi apa yang dia dapatkan dari Tuhan gitu kan. Sehingga orang-orang itu terreplikasi gitu. Sehingga orang-orang yang kemudian memimpin itu punya kebijaksanaan sama seperti Musa, punya Musa itu kan terkenal sebagai apa? Orang yang lemah lembut. Nah bayangin, kalau kita nggak memimpin dengan lemah lembut gitu ya, wow hajar sana hajar sini apa yang terjadi? Ya nggak bisa gitu. Ini bangsa yang terkenal tegar tengkuk, bangsa yang dikit-dikit ngomel, bangsa yang dikit-dikit ngeluh, udah ngeliat mujizat Tuhan sekian lama, tiba-tiba ada satu masalah meninggalkan Tuhan. Nyembah patung sapi ya. Kalau di kita enggak, saya yakin patungnya bukan sapi, babi pasti. Ya, tapi itulah yang terjadi, saudara. Musa memutuskan untuk empowering gitu. Dan hasilnya luar biasa gitu kan. Nah mari kita lihat sama-sama apa sih bedanya empowering dan controlling, saudara. Empowering itu melepaskan orang untuk bertumbuh sesuai karunia Allah gitu. Menyerahkan kendali akhir kepada Tuhan, bukan kepada diri kita. Sedangkan controlling itu adalah usaha menahan, mengikat, memaksa sesuatu sesuai keinginan kita. Kata kuncinya hanya satu, saudara sebenarnya. Yang satu melepaskan, yang satu mengikat. Ini bisa difoto karena saya mau skip cepat aja. Ya, 3, 2, 1. Ya. Nah kita bisa melihat perbandingannya sama-sama ya. Empowering itu sama, controlling itu kebalik ini ya saya ya. Maaf, ini harusnya sangkarnya di kanan, sayapnya di kiri ya. Ini akibat bikin PPT cepat-cepat. Karena mau daddy and daughter. Ya. Empowering, controlling dulu. Controlling itu sama kayak orang menaruh burung dalam sangkar, saudara. Bisa nggak burung itu hidup di dalam sangkar? Bisa. Bisa hidup lama? Bisa, ya kan? Enak nggak dalam sangkar? At some point enak loh. Makanan disediakan, minuman disediakan, pup kita dibersihkan, ya toh? Siapa yang mau hidup dalam sangkar? Luar biasa. Enak loh dilayani terus, ya enggak? Tapi controlling itu seperti itu. Semua hal di sekeliling kita itu dikontrol. Dikontrol itu diatur sedemikian rupa ya. Tapi empowering kebalikannya, empowering itu melepaskan. Kalau yang satu sangkar, yang lainnya adalah sayap gitu. Di luar sangkar ada banyak masalah, saudara. Betul? Betul? Ada hewan yang ingin memangsa kita, belum tentu dapat makanan, apalagi pup kita gitu. Ya tentunya burung pup sembarangan gitu ya. Tapi artinya di luar sangkar ada banyak variabel yang bisa membuat masalah dalam kehidupan kita. Gitu. Karena itulah seringkali kita melihat ya, ada banyak orang itu memutuskan untuk hidup di dalam sangkar gitu, saudara. Kadang maksudnya baik. Enggak semua controlling itu punya maksud jahat, saudara. Enggak semua controlling itu punya maksud untuk mengikat orang, untuk membuat orang itu taat sama kita gitu kan. Karena kalau itu yang terjadi, mungkin topik ini enggak cocok buat kita. Karena saya yakin kita semua tidak ingin mengontrol orang lain. Tetapi seringkali tanpa sadar kita banyak mengontrol hal-hal dalam kehidupan kita gitu ya. Apalagi bedanya, ini beberapa, terima kasih tim multimedia yang luar biasa, tanggap. Ya dituker ya. Apa bedanya empowering versus controlling? Yang satu itu dipimpin iman dan kasih, saudara. Kalau yang lain dipimpin ketakutan dan ego. Ya, jadi yang satu itu dasarnya percaya, yakin gitu bahwa meskipun ada banyak tantangan dan masalah, tapi bersama Tuhan kita bisa. Di sisi yang lain, kita menimbulkan atau membuat rasa aman dan nyaman, tapi versinya kita itu controlling, saudara. Di Galatia 5 ayat 20 sekian gitu ya. Kalau kita kan tahu Galatia 5 ayat 22-23 itu bilang apa?
buah roh, gitu ya. Tapi ayat sebelumnya itu berkata tentang perbuatan daging. Dan salah satu perbuatan daging adalah apa? Sihir. Kita berpikir, saya kan nggak main dukun, saya nggak ngajak jin, apalagi tuyul untuk ini ya, untuk membantu pekerjaan kita gitu. Ayat ini nggak relevan buat kita. Tapi kita perlu tahu bahwa praktek sihir modern itu bukan berbicara hal-hal seperti itu, saudara. Dalam bukunya John Bevere, ya mungkin yang tua-tua ya itu tahu ya, para pendekar gereja yang tua pasti tahu ini buku ini. Praktek sihir dalam gereja gitu ya. Itu ada 3 hal yang nanti kita akan bahas ya. Jadi manipulasi, intimidasi, dan dominasi. Itu adalah praktek-praktek sihir yang mungkin bukan hanya terjadi dalam gereja, saudara. Tapi itu bisa terjadi di keluarga kita. Itu bisa terjadi di komsel, di hubungan kita, di pekerjaan kita tentunya. Nanti kita lihat sama-sama gitu ya. Tapi semua dasarnya nih, ketakutan dan ego, tujuannya supaya aman. Kalau sama anak mungkin tujuannya supaya anak cepat nurut ya. Orang tua yang punya anak itu kan pasti semua sama ya. Saya tuh belum pernah melihat orang tua yang tidak merasa kesulitan parenting gitu ya. Tapi bukan berarti kalau sulit itu mustahil, saudara. Kalau kita bersama Tuhan pasti bisa. Gitu. Karena parenting itu pasti memaksa kita keluar dari zona nyaman. Memaksa kita keluar dari kemampuan berpikir kita, saudara. Dan dari parenting sebenarnya kita bisa belajar ya. Bahwa mendidik anak itu nggak bisa pakai cara controlling, saudara. Semakin kita kontrol, semakin kita merusak hidup mereka. Semakin kita akan menciderai mereka gitu. Ya saudara bisa baca semua ya ini ya. Melepaskan potensi, memberi ruang gagal dan semuanya. Tapi tadi analoginya sesimpel yang satu sangkar, yang satu sayap. Kita pilih yang mana gitu ya. Ya tentunya lah, pastilah empowering gitu ya. Tunggu dulu gitu saudara. Kita lihat, empowering itu susah. Empowering itu enggak gampang. Ada banyak orang akhirnya merasa empowering, tapi tindakannya controlling. Bisa enggak? Bisa. Gitu ya. Ngomongnya firman gitu. Tapi yang dilakukan adalah semua ancaman dan sebagainya. Nah sebelum saya lanjut, saya mau ajak saudara untuk melihat satu hal ini. Loh kok tiba-tiba lompat ke perumpamaan talenta. Tapi waktu saya mempersiapkan hal ini, tiba-tiba saya tuh merasa ini tuh satu hal yang kita tuh sering nggak tahu gitu. Kita mungkin sering skip ini, kita mungkin nggak sadar gitu. Tapi ini juga terjadi gitu. Kita tahu ya semua perumpamaan talenta ya. Ada 3 orang yang diberikan kepercayaan talenta gitu ya. 3 orang hamba diberikan kepercayaan, yang 1 5, 2 sama yang 1 adalah 1 talenta gitu. Kemudian tuannya pergi dan apa yang terjadi kita semua tahu. Yang 5 mengembangkan jadi 10, yang 2 mengembangkan jadi 4 gitu ya. Tapi yang 1 talenta dia dikatakan dia mengubur talenta itu. Kira-kira kalau saudara menjadi hamba yang 1 talenta ini, merasa wajar nggak apa yang dilakukan hamba ini? Kalau kita mau jujur, fair ya, kita akan mungkin merasa bahwa apa yang dilakukan ini hal yang wajar, saudara. Yang lain punya 5. Kalau 1 gagal, masih punya 4. Nothing tulus lah, gitu ya. 2 gagal, 1 masih punya 1. Masih punya backup. Saya cuma punya 1. Kalau saya gagal, habis dah. Jadi ya udah, saya simpan aja. Artinya apa? Mungkin dia nggak ngontrol orang lain, saudara. Tapi dia kontrol kondisinya, dia kontrol lingkungannya. Dia kontrol supaya dia tidak kehilangan. Dia kontrol supaya dia tidak merasa sakit. Dia mungkin tidak merasa kecewa, karena gagal itu menyakitkan nggak? Gagal itu menyakitkan, saudara. Yang pernah gagal pasti tahu rasa sakitnya gitu ya. Makanya apa? Dia bangun satu ruangan, kondisi, supaya dia merasa aman. Yang tadi ya kita lihat. Apa bedanya empowering dan controlling? Yang satu itu
apapun kondisinya tetap merasa aman. Itu kok empowering. Tapi controlling dia baru bisa merasa aman kalau dia bangun sekelilingnya, ya kan, dengan segala hal yang dia merasa itu cara untuk menjadi aman gitu. Artinya apa? Dia atur semua, gitu ya. Dia setting semua. Ibarat kalau mungkin kita dalam rumah kita atur suhunya yang sesuai keinginan kita atur semua kondisi meja, kursi semua pada tempatnya gitu ya. Intinya supaya nyaman gitu. Ada beda antara nyaman dan aman, saudara. Dan tidak semua aman berarti baik, gitu kan. Nah, makanya dikatakan hai kamu hamba yang jahat gitu. Karena apa? Orang yang tidak berani mengembangkan potensinya itu tidak bertanggung jawab di mata Tuhan gitu kan. Gitu juga dengan kita mungkin. Kita mungkin seringkali merasa, aku gak pernah controlling orang lain kok. Tapi jangan-jangan justru itulah kondisi di mana kita sebenarnya sedang kontrol diri kita gitu. Mungkin kita gak nyakitin orang lain, tapi sebenarnya kita nyakitin diri kita sendiri. Kita membabat habis potensi kita untuk memimpin orang lain gitu kan. Siapa yang percaya bahwa setiap kita itu dipanggil Tuhan untuk memimpin? Ya, karena kita di SMCC ya. Maka doktrinnya kuat, saudara. Doktrin kepemimpinannya kuat. Rasanya kalau nggak memimpin itu salah gitu ya. Tapi saudara bisa temukan banyak sekali ayat di Alkitab yang membuat kita tahu bahwa Tuhan itu merindukan seorang pemimpin. Tuhan memanggil kita untuk memimpin. Bahkan Tuhan memberikan amanat buat kita untuk memimpin. Dan menjadi pemimpin itu berarti kita mesti keluar zona nyaman. Kita nggak bisa nyaman, saudara. Ya, yang sudah jadi pemimpin di sini kan ngerasain ya. Ada aja salahnya gitu ya. Udah mencoba untuk benar tetap ada aja salahnya gitu. Menjadi pemimpin itu akan membuat kita itu bertemu dengan setiap luka dan rasa sakit kita gitu. Kita mau nggak gitu? Oke, jadi kenapa saya bawa saudara pada poin ini? Supaya saudara menyadari bahwa mungkin kita nggak ngontrol orang lain, tapi kita ngontrol diri kita sendiri. Dan saat kita ngontrol diri kita sendiri, yang kita sakitin itu bukan orang lain, tapi yang kita sakitin itu diri kita sendiri. Oke, nah makanya kita yuk masuk sama-sama. Kenapa orang controlling dan apa akibatnya gitu ya? Akarnya apa? Ini satu flow chart gitu ya. Berhubung saya orang IT, saya suka flow chart. Jadi akarnya apa, kemudian tindakannya apa, dan hasilnya apa gitu. Nah akar dari controlling itu sebenarnya tanpa disadari, itu adanya luka di dalam hidup kita. Saudara kalau pernah terluka, pasti saudara akan mengerti maksud saya ini gitu ya. Mungkin lukanya bukan luka luar. Kalau luka luar gampang dilihat gitu ya. Tapi itu bisa aja luka dalam. Kemarin mbak saya jatuh gitu ya. ART saya jatuh. Saya tanya, ditabrak tak? Enggak, jatuh sendiri. Waduh, kok epic ya. Jatuh tuh cuman naik motor gini, bluk gitu. Tapi, memar gak karu-karuan gitu. Gak kelihatan dari luar, tapi tangannya ini, apa bahasa Jawanya tuh abuh gitu ya. Abuh itu apa sih? Bengkak. Terus habis itu ya sulit digerakkan dan sebagainya. Gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia nggak bisa bekerja dengan maksimal, betul? Ya, kebetulan yang ini tangan kiri ya. Jadi ya dia kerjanya tangan kanan aja gitu. Gitu juga kita. Saat kita merasakan sebuah sakit, maka kita akan cenderung menghindarkan area yang sakit itu dari potensi sakit yang lain, betul ya? Nah, akhirnya itu membuat kita membangun kondisi sedemikian rupa supaya kita nggak sakit. Nah, itulah controlling. Saat kita mengalami luka, kita akan merasakan sakit. Dan selama luka itu belum sembuh, sakit itu pasti tetap ada. Mungkin kita udah merasakan sakit puluhan tahun sehingga kita lupa penyebab sakitnya apa. Tapi sakitnya tetap ada. Apa yang terjadi? Kita akan membuat kondisi sedemikian rupa supaya sakit itu tidak terjadi. Mungkin kita akan
Kalau mungkin sakitnya itu adalah karena kita pernah diejek orang gitu kan. Kita menjadi orang yang minder. Apa yang terjadi? Ya udah, saya sembunyi aja. Saya berada di balik layar aja. Udah biar orang lain yang muncul nggak apa-apa. Yang penting saya aman. Lepas dari spotlight. Kelihatannya rendah hati ya, betul ya? Iya, biarin orang yang maju. Tapi dasarnya apa? Supaya kalau salah pun yang dijadiin kambing hitam bukan saya. Bisa aja? Bisa. Minder. Atau apalagi? Mungkin kita sering kecewa gitu. Kita mungkin di rumah kita sering dikecewakan orang tua kita gitu kan. Kemudian apa yang terjadi? Kita menjadi orang yang malas untuk bertanya. Kita malas untuk meminta. Kenapa? Percuma lah. Orang lain tuh gak bisa diandalkan. Ada yang pernah merasa begitu? Ada yang punya pemikiran begitu? Orang lain gak bisa diandalkan. Percuma minta sama orang itu. Pasti antara ditolak, kalaupun gak ditolak, paling dia lupa janjinya. Gitu kan. Sehingga yang terjadi apa? Kita menjadi orang yang mandiri gitu. Kelihatannya keren, wah mandiri, bisa melakukan semua dengan sendiri gitu ya. Tapi dasarnya apa? Sering dikecewain gitu. Dan setiap kali dia segala sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya, rasa sakitnya itu tetap muncul gitu. Tetap ada. Dan ya, siapa sih orang yang mau merasakan sakit gitu kan. Itu reaksi natural, wajar gitu. Tetapi itu membunuh potensi kita. Itu membuat kita hidup di dalam sangkar, saudara. Ada banyak contoh-contoh yang lain, kita tahulah, kok tiba-tiba kepencet, maaf. Ada banyak contoh yang lain, ya, takut gagal. Daripada saya jatuh kan sakit ya. Saya tanya kepada anak cewek saya, mau ikut basket enggak? Enggak mau, kenapa? Takut jatuh. Oke. Saya bilang, apa hal di dunia ini yang tidak memungkinkan kamu jatuh, anakku? Ya, masih 6 tahun ya dia nggak bisa jawab gitu. Tapi ya udahlah gitu. Wajar, takut jatuh itu wajar, saudara. Tapi kalau kita takut jatuh, maksudnya gini, kita takut jatuh kemudian kita tidak berani untuk naik, selamanya kita tidak akan pernah ke puncak. Betul? Takut malu ya. Jangan sampai kita tuh seringkali pakai 4 poin ini mengidentifikasi orang lain, saudara. Betul ya? Ini kan salah satu kuesioner yang begitu legendaris di SMCC ya. Ini masuk dalam satu rangkaian kuesioner. Kita seringkali pakai ini untuk mengidentifikasi orang lain. Poinnya, kita sering nggak pakai ini untuk self check di kita? Apa kita masih sering mengalami 4 hal ini? Jangan sampai kelemahanku kelihatan, udah aku jadi orang baik-baik aja. Udah aku diplomatis aja. Gitu ya. Tahu diplomatis ya? Jawabannya itu pokoknya yang baik, bisa diterima semua orang. Supaya apa? Kelemahanku tidak kelihatan gitu. Takut tertolak. Bagaimana kalau aku mencoba dan aku gagal dan mereka meninggalkan aku? Bagaimana kalau aku minta dan mereka menolak gitu. Orang-orang yang mengalami penolakan dan menganggap itu sebagai penolakan secara pribadi, berarti ada luka dalam hidupnya. Gitu. Penolakan itu alasannya itu biasa aja sebenarnya gitu, saudara. Ada yang karena orang lagi nggak mood gitu kan, ada orang yang lagi ya belum nangkep gitu maksud kita apa gitu kan. Jadi merasa tidak pas, tidak apa ya, dia nggak dapat antusiasmenya. Tapi kalau kita merasa, berarti orang ini enggak CS sama saya gitu kan. Ya udah, selamanya kita enggak akan pernah kemudian mampu untuk mengajak orang itu bergerak bersama-sama dengan kita gitu. Takut dihukum ya. Lebih baik diam daripada kena masalah. Berapa banyak kita yang seringkali mikir hal ini ya. Dah diam aja. Daripada bos nanti marah, ya udah lebih baik diam gitu. Lebih baik yeser aja, lebih baik jadi orang yang nurut gitu. Tapi sebenarnya alasannya takut dihukum gitu ya. Apa yang terjadi?
kita akan ini yang tadi saya bilang gitu ya. Kita akan melakukan manipulasi, intimidasi, dominasi gitu saudara. Supaya apa? Tujuannya satu. Supaya luka saya ini enggak kena gitu. Jadi kita kontrol. Manipulasi itu apa sih? Tindakan di mana kita menimbulkan rasa bersalah kepada orang lain. Menimbulkan rasa kalau orang melakukan ini kepada saya, itu nanti orang itu, ya misalkan contoh ya, contoh aja. Contoh misalkan pakai ayat firman. Wah, apa misalkan, apa ya, jangan mencuri gitu. Jangan mencuri misalkan. Tapi ayatnya itu sebenarnya tujuannya adalah untuk kepentingan kita. Supaya kita nggak kena luka dan sebagainya. Gitu. Kita bisa membuat orang misalkan gini, aku ini sudah berkorban sedemikian rupa. Aku ini sudah berusaha kok sedemikian rupa. Tapi mungkin itu nggak sesuai dengan kehendakmu, wah drama gitu ya. Manipulasi, intimidasi. Kalau intimidasi itu sebaliknya, intimidasi itu membuat orang menjadi takut. Nah ini yang mungkin seringkali orang tua pakai kepada anak-anaknya. Ancaman-ancaman. Bahkan kalau zaman sekarang mungkin gini ancamannya ya. Udah gak komsel-komselan. Ya, gak jadi pemimpin-pemimpinan gitu. Gak jadi pemimpin gak apa-apa. Gitu ya. Atau habis konflik sama pelayan Tuhan yang lain. Udah saya gak mau pelayanan gitu ya. Wah ancaman. Atau dominasi. Kalau dominasi ini biasanya misalkan kita lagi dalam sebuah perdebatan gitu, bukan perdebatan lah ya, diskusi. Tapi kita tuh berusaha menguasai pembicaraan. Enggak, kamu salah, yang benar tuh saya. Gini. Nah makanya orang yang melakukan ini biasanya berlatih silat ya, silat lidah maksudnya. Semua hal bisa dibalikkan dari salah menjadi benar. Nah itu dominasi saudara. Tujuannya apa tapi? Kembali, supaya keinginan saya terpenuhi, supaya apa? Kalau keinginan saya terpenuhi, saya enggak merasakan sakit gitu. Karena kalau keinginan saya enggak terpenuhi, mungkin saya menjadi kecewa, mungkin saya menjadi tertolak dan sebagainya gitu. Nah, tapi kalau itu kita lakukan, apa yang terjadi? Kita mematikan potensi. Sekali lagi ya, ini berbicara dua arah. Bisa ke orang lain, bisa ke diri kita sendiri. Kita bisa, yang tadi ya, kita hidup tinggal di dalam sangkar akhirnya gitu. Kita membuat sangkar pada orang lain bahkan. Gitu. Burn out kayak Musa tadi ya. Emang enak mengontrol segala hal? Enggak enak saudara. Justru saat kita berusaha untuk melepaskan, mengizinkan hal-hal yang di luar keinginan kita terjadi, disitulah awal dari kebebasan orang lain dan kebebasan kita sebenarnya saudara. Gitu ya. Oke, saya next karena waktunya sudah makin mepet. Ini contoh salah satunya adalah Saul. Saudara tahu ceritanya suatu saat Israel mau melawan Amalek. Amalek itu terkenal pada waktu itu sebagai bangsa yang kuat gitu ya. Dan si Samuel gak datang-datang, ditunggu seminggu, 2 minggu gak datang-datang. Bangsa Israel kalau mau perang itu harus mengorbankan korban persembahan gitu ya. Dan yang boleh mengorbankan itu cuma imam gitu. Tapi kemudian karena Samuel gak datang-datang, akhirnya Saul mengambil sebuah langkah di mana dia akhirnya yang mengorbankan itu. Dan disitulah awal muasal apa? Tahta Saul itu runtuh saudara. Di saat itulah Tuhan berbicara bahwa dia akan memberikan tahtanya kepada orang lain. Sebuah tindakan controlling, sebuah tindakan yang kelihatannya itu membuat kita aman, nyaman, sukses. Tapi sebenarnya itu adalah awal muasal kehancuran kita. Sebaliknya, inilah empowering. Akarnya apa? Rasa aman di dalam Kristus. 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan saudara. Kalau kita enggak mengalami kasih Kristus, kita enggak akan pernah mengalami rasa aman yang sempurna saudara. Disitulah kita akan selalu punya rasa tidak aman. Kita mungkin insecure. Kalau kita ngomong A, nanti kata orang apa.
Kalau kita ngomong B, nanti orang mungkin mencela kita. Kalau kita ngomong C, nanti orang berbalik dari orang yang mungkin setuju menjadi orang yang tidak setuju dan seterusnya. Tapi rasa aman di dalam Tuhan itu percaya gini saudara, bahwa apapun yang saya lakukan, Tuhan pasti bekerja. Nah karena kita merasa aman, kita nggak perlu lagi memberi kontrol gitu. Kita nggak perlu lagi mengatur sedemikian rupa. Kita nggak perlu lagi make up segala hal supaya kelihatan baik gitu kan. Sehingga kita bisa fokus ke memberi. Kalau yang tadi kontrol itu kita berusaha menarik dari orang, kita berusaha memanipulasi orang, empowering, kita akan memberikan kepercayaan pada orang lain. Kita memberikan ruang gagal kepada orang lain, termasuk ke diri kita sendiri ya. Kita memberi ruang gagal. Dan kita mampu untuk menghadapi rasa sakit dari kegagalan kita. Karena pada dasarnya orang itu, semua orang itu diciptakan untuk mampu bangkit dari kegagalannya. Percaya nggak? Tuhan itu sudah menciptakan kita menjadi orang yang mampu bangkit. Saudara boleh percaya atau enggak, tapi manusia kalau kita ini ngomong evolusi ya. Kita enggak ngomong evolusi yang dari monyet ke, itu enggak, bukan itu. Tapi manusia itu makhluk hidup yang sebenarnya sangat lemah bukan? Kalau kita mau adu panco sama gajah, meskipun sama hidungnya ya, kita pasti kalah, betul? Kita mau lari cepat sama citah, ya kalah. Gitu. Kita mau cepet-cepetan berenang, ya kalah, gitu kan? Tapi sadar atau enggak, manusia sekarang itu menguasai bumi. Kok bisa? Kok bisa? Karena manusia itu punya kekuatan untuk bangkit dari kegagalannya, saudara. Dan dia berani berubah. Kalau kita nggak berani bangkit dari kegagalan dan kita berubah, kita nggak akan pernah jadi pribadi yang pemenang, saudara. Oke? Nah, hasilnya apa? Potensi tumbuh, kebebasan, budaya percaya, dan terakhir dampak luas kerajaan Allah. Kalau kita nggak menjadi orang yang berani untuk bangkit, berani untuk empower orang lain maupun diri kita sendiri, selamanya Tuhan akan sulit untuk memakai. Kenapa? Karena potensi kita nggak bisa muncul, saudara. Tuhan itu sudah memberikan keunikan-keunikan kepada kita semua. Ada yang jago musik, ada yang jago ngomong, ada yang jago makan, ya kan. Jago makan itu kelebihan nggak? Kelebihan, saudara. Karena banyak dealing-dealing terjadi di meja makan, ya kan. Jago makan itu penting, saudara. Ya. Oke, karena waktu saya terbatas ya. Ini terakhir, saya undang pemain musik. Saudara, empowering versus controlling itu kelihatan sederhana. Kita mungkin merasa, ini bukan saya gitu saudara. Tapi kita perlu tahu bahwa yang satu membawa kepada kebangkitan, yang satu membawa kepada keterpurukan gitu saudara. Yang satu akan membuat orang lain atau diri kita itu untuk makin bertumbuh. Yang satu akan membuat diri kita menjadi semakin membusuk gitu ya. Nah, akar masalahnya itu bukan hanya sekedar takut. Ini saudara bisa baca sendiri, saya mau akhiri dengan satu cerita. Ini saya sudah berikan kabarnya, burung elang. Saudara, burung elang itu di separuh kehidupannya. Burung elang itu umurnya panjang ya, bisa bahkan sampai 100 tahun. Tapi di tengah-tengah paruh hidupnya, gitu sekitar 40-50 tahun, dia tuh akan punya satu pilihan. Dia mau mati, atau dia kalau nggak mati, dia perlu mengalami proses yang menyakitkan. Gitu. Kenapa? Karena setelah sekitar 40-50 tahun, paruhnya itu nggak lagi tajam. Gitu. Paruhnya akan jadi tumpul, cakatnya juga tumpul. Dia nggak bisa cari mangsa. Kemudian apa lagi? Bulunya itu juga akan menjadi sangat tebal sehingga menjadi berat dan dia nggak bisa terbang. Makanya dia harus memilih antara dia mati atau kalau dia nggak mau mati, ini yang harus dilakukan. Sebuah proses yang menyakitkan, saudara. Dia mesti terbang sangat tinggi, kemudian dia mencari tempat di mana dia bisa menghancurkan paruhnya. Gitu. Ya, dia mungkin selama beberapa waktu menjadi Woody Woodpecker gitu ya. Gitu. Dia menghancurkan paruhnya gitu. Bayangin saudara, ini bagian yang paling penting
bagian yang selama ini dia andalkan harus dihancurkan. Kenapa? Karena kalau itu nggak hancur, maka ini akan menjadi sebuah beban justru dalam kehidupannya. Dan dia harus mengalami proses ini, dihancurkan paruhnya, dan saat paruh itu berhasil dihancurkan, paruh baru akan muncul, saudara. Dan paruhnya itu akan menjadi paruh yang tajam. Dan dari paruhnya itu kemudian dia akan mengasah cakarnya. Sehingga cakarnya menjadi semakin tajam kembali. Dan setelah paruh dan cakarnya tajam, dia akan mencabuti bulu-bulunya dengan paruh yang baru. Dan saat itu dia menjadi elang yang baru, saudara. Saudara, kita itu mungkin menjadi tua, saudara. Kita mungkin dulu pahlawan, tapi kita bisa menjadi tua. Saudara tetap perlu tahu bahwa Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan, bahkan dari setiap kelemahan dan masalah kita, Tuhan itu akan mau membentuk kita menjadi hal yang baru, pribadi yang baru, saudara. Mungkin dulu kita bisa berhasil dengan marah-marah gitu ya. Pernah melihat pemimpin yang sukanya marah-marah? Tapi suatu ketika bisa aja cara itu sudah gak mempan, saudara. Dan kita harus berubah. Kita harus menjadi sabar. Kita harus berani menunggu. Dan melihat orang, ya mungkin lama. Tapi Tuhan akan melatih otot-otot kita untuk mampu, saudara. Dan itu cara Tuhan selalu, saudara. Tuhan itu selalu ingin kita menjadi baru. Dan saat kita menjadi baru, disitulah Tuhan akan pakai kita kembali, saudara. Mari kita berdoa. Ajar kami Tuhan untuk kami mengerti setiap jalan-Mu, Tuhan. Mungkin jalan-Mu bukan jalan yang selalu nyaman. Mungkin jalan-Mu bukan jalan yang selalu indah untuk kami lihat. Mungkin jalan-Mu penuh dengan masalah, penuh dengan hal yang berantakan, Tuhan. Penuh dengan hal yang gak enak, yang gak sesuai dengan keinginan kami, Tuhan. Tapi izinkan kami melihat bahwa Engkau akan selalu membentuk kami menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Pribadi yang ingin dan rindu untuk melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Bapa, biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang tidak mengontrol segala hal, baik untuk diri kami sendiri maupun orang lain, Tuhan. Karena kami tahu saat kami mengontrol segala hal, kami sebenarnya sedang melimitasi, Tuhan. Kami sedang menghalangi Engkau untuk bekerja, Tuhan. Tapi sebaliknya saat kami melepaskan kontrol itu, Tuhan, kami tahu kami sedang membebaskan Engkau untuk bekerja. Dan kami tahu di dalam kelemahan kami, kekuatan dan kuasa-Mu itu sempurna, Tuhan. Karena itu biarlah kami boleh menjadi pribadi yang berani, Tuhan, untuk mencoba untuk percaya, mencoba untuk kembali menjadi orang-orang yang mau, Tuhan, untuk Kau pakai, Tuhan. Mungkin selama ini kami selalu menolak tantangan-Mu, Tuhan. Tapi biarlah hari-hari ini, Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang iya kepada setiap ajakan-Mu, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, Engkau gak pernah berkata bahwa apa yang janji-Mu itu bukan berarti pasti aman, Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau akan menyertai kami, Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan, meskipun penuh dengan tantangan, tapi kami tahu itu akan menjadi yang terbaik, Tuhan, dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan.